Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum pendengar dimanapun Anda berada. 100,1 BKM Radio dari kawasan Merdeka, Sungai Tua Jaya, Martapura. Kembali kami siarkan secara langsung melalui gelombang 100,1 BKM FM radionya Masyarakat Oku Timur. Edisi hari ini Jumat 9 Februari 2024 kembali menemani Anda dalam Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal insya Allah. Hari ini bersama Ustadz yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, menemani kita dengan kajian menariknya. Kita langsung saja sapa beliau, yaitu bersama Ustadz Susilo Utomo, Sarjana Ilmu Fikih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, barakallah. Iya, Terima kasih barakallah. sudah selalu hadir di studio BKM ya Pak ya. Insya Allah dengan kehadiran Bapak di sini tentunya terus memberikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Oku Timur yang sedang mendengarkan, dan insya Allah ilmunya menjadi manfaat Insya yang bisa Allah, diterapkan, dan alhamdulillah. insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Mendengar di kesempatan hari ini tentunya kita tahu bahwa insya Allah kita akan menghadapi hari yang sangat Iya. benar-benar menjadi apa ya, hari yang dimana Bahagia ini dan bahagia. sedih. Ya pokoknya bercampur aduk Iya. ya. Insya Allah negara Indonesia akan ditentukan 5 tahun ke depan dengan suara yang kita punya. Tapi yakinlah siapapun pilihan Anda, insya Allah yang terbaik menurut Allah. Dan insya Allah itu adalah sebuah pemimpin yang benar-benar membawa negara Indonesia lebih baik, lebih maju, dan insya Allah lebih keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kesempatan hari ini tentunya Ustadz akan membawa tema, dan ini sedikit tema yang menggelitik hati kita. Iya. Hari ini temanya Ustadz tentang sogo atau membeli kebenaran. membeli kebenaran. Nah, kira-kira sogo atau membeli kebenaran. Iya. Nah, ini sangat menarik ya. Dan tentunya di edisi hari ini, sebelum kita dengarkan kajian, Yola informasikan bahwa masyarakat Oku Timur bisa bergabung bersama kami melalui layanan live streaming di akun Facebook Yola Arifina ya. Jadi bisa menonton secara langsung di live streaming Yola Arifina akun Facebooknya ya. Dan jangan lupa like and share untuk semuanya, agar kita terus bisa berbuat kebaikan. Langsung saja di kesempatan hari ini kita dengarkan kajian menarik bersama Ustadz Susilo Utomo. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola, jazallah. Sayyidana Muhammadan ana khairan jazallah. Sayyidana Muhammadan ana mahu adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail ar-rasi wal murtasi finnar wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin muslimat yang insya Allah pagi menjelang siang ini secara on air kita semua diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, akan mengangkat sebuah tema yang insya Allah berguna untuk kita semua, yaitu tentang al-murtashi atau ar-rasi atau riswah. Riswah itu kalau bahasa kita nyogok, Mbak. Iya. Nyogok atau suap atau membeli kebenaran sebenarnya. Kita akan lihat bagaimana ulama berpendapat tentang ini. Tentu semua hal itu sudah ada, bahkan di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan kok tentang hal demikian. Sebut saja di salah satu surah, di surah Al-Baqarah ayat 188 insyaallah. Disebutkan di situ wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sebagian di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kemudian kalian melaporkan atau menyuap hakim untuk dapat makan harta dari manusia. Jadi waktu dulu biya ilhukam litakulu fariqom min amwalinas, dari sebagian harta yang dimiliki manusia.
wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui hal itu tentu dilarang. Jadi ayat ini menggambarkan tidak bolehnya kita memakan riswah, kita menyogok atau kita yang disogok untuk sebuah keperluan, tetapi kita yang salah adalah tentang makna riswah itu. Dan jelas seluruh ulama mengutuk riswah, mengutuk sogok, mengutuk suap. Bahkan Rasul pun bersabda, ar-rasif wal-murtasi finnar, bahwa sesungguhnya orang yang menyogok, orang yang menyuap, dan orang yang disuap itu masuk neraka. Atau orang yang disogok itu masuk neraka. Yang menyogok, yang menyuap, yang disuap atau yang disogok itu semua masuk neraka. Kedua-duanya masuk neraka. Dalam kesempatan yang berbeda, Ibnu Umar pun mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok, melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Gambarannya sekarang, apakah hari ini yang terjadi hari ini luar biasa orang menerima suap? Apakah itu suap? Apakah itu membeli kebenaran? Kita akan kaji di kesempatan yang insya Allah tidak akan panjang, dan kemudian kita akan bisa memahaminya. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, ada sebuah riwayat yang mengatakan begini. Rasul itu pernah didatangi oleh salah seorang badui. Badui itu kalau dalam bahasa Arabnya A'rabiyun. A'rabiyun itu adalah orang Arab yang di pinggir, yang kurang adab kadang, yang kurang sopan dengan Rasul. Pernah badui datang ke masjid, tahu-tahu kencing di dalam masjid. Itu Pak, sering-sering begitu. Tanya tentang sesuatu yang sahabat senior pun tidak berani menanya, tidak berani bertanya kepada Rasul. Tapi badui itu sering bertanya, bahkan kadang justru ditunggu oleh para sahabat. Karena orang-orang badui ini, karena dia tidak punya akhlak atau akhlaknya masih terbelakang, ketidaksopanan itu justru kadang mampu bertanya kepada Rasul yang sahabat tidak berani bertanya. Contohnya kapan kiamat, bagaimana ya Rasul ini, dan lain sebagainya. Lalu ada seorang badui ini minta duit sama Rasul. Ya Rasul, aku minta duitmu dong, aku ini lagi tidak punya duit. Rasul punya duit sedikit. Kalau katakanlah kalau hari ini 50.000 lah, senilai 50.000 diberikan. Lalu si orang ini ngoceh di depan orang saat Rasul taklim, saat Rasul bersama para sahabat, para umat ramai di masjid itu. Dia malah ngomong begini, dikasih duit itu malah ngomong, Muhammad pelit. Muhammad ini pelit, masa saya cuma dikasih 50.000? Untuk apa? Gak cukup untuk beli beras, kalau beras bahasa sekarang. Apa katanya Rasulullah, katanya manusia hebat, ngapa ngasih duit cuma 50.000? Ini gak cukup dong untuk satu hari ya Rasul, anakku itu 4. Dia justru menghina. Akhirnya sahabat pun sebagian sudah menghunus pedang, ingin menebas orang ini karena saking tidak sopannya sama Rasul. Rasul apakah marah? Enggak. Diam, sahabatku, diam, tunggu sebentar. Diajaklah masuk badui ini ke rumah Rasulullah, kan dekat kan rumahnya. Dikasihlah uang 300.000 kalau sekarang, karena 6 kali lipat dari yang diberikan. Cukup ini? Kamu puas? Ya puas ya Rasul, saya puas. Cukup? Nggak marah-marah lagi? Nggak memuji saya nggak memuji saya. Anda seorang yang hebat, dipuji ya Rasulullah. Nah, sekarang Rasul kembali ke sahabat-sahabat dan mengajaklah si badui ini. Nah, sekarang badui, kamu ngomonglah sama sahabat. Tadi kamu ngomong saya pelit, kamu ngomong saya kurang bagus, kamu ngomong saya kurang dermawan. Sekarang katakan, apakah saya dermawan? Iya, Rasul adalah dermawan. Apakah saya baik? Iya, Rasul adalah baik. Apakah saya utusan Allah? Iya, engkau utusan Allah dan aku beriman kepadamu. Sejak dulu aku beriman kepadamu, tapi kenapa tadi kamu ngasih cuma 50.000? Berarti kamu pelit. Nah, gitu Pak. Intinya orang ini memuji Rasul setelah dikasih apa? Uang. Apa Rasul sedang nyogok? Pertanyaannya, apakah Rasul sedang nyogok ini? Memberi pancingan. Apa ini? Nah makanya, apakah ini termasuk sogok yang seperti ini?
Apakah Rasul sedang menyuap Badui ini agar mengatakan Rasul baik, Rasul dermawan, Rasul ini orang yang memang utusan Allah, Rasul ini tiada taranya? Kenapa Rasul harus membeli Badui ini, membeli suaranya dengan 300.000 untuk mengatakan bahwa dia baik, dia seorang Rasul? Lalu apa setelah Badui ngomong bahwa Rasul baik, Rasul dermawan, apa yang terjadi? Si Badui ini berlalu di hadapan Rasul, dari hadapan Rasul dan hadapan sahabat. Lalu Rasul ngomong, ada yang protes, ngapa Rasul? Engkau kok berubah begitu? Rasul nggak cerita kalau ditambahin duit. Nggak cerita Rasul, tapi sebenarnya ditambahin duit tuh. Nah, ingatlah hai sahabatku, ketahuilah seandainya dia mati tadi setelah menghina aku, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena dia dalam keadaan menghina nabinya. Tapi karena saya kasih sesuatu hadiah yang lebih dari yang tadi, dia akhirnya memuji aku, dan ketika setelah memuji aku dia mati, maka dia tidak akan masuk neraka. Masya Allah, ini menolong juga. Iya, ini kategori menyuap yang dilarang apa menyuap yang nggak dilarang? Menyuap yang tidak. Menyuap yang nggak dilarang, karena suap itu ada dua, ada yang dilarang sebagaimana maknanya, ada yang nggak dilarang, gitu loh Mbak. Contoh kecil, ada 2 orang kepala desa sedang berkompetisi di daerah itu untuk mencalonkan masing-masing sebagai kepala desa. Yang satu orang jahat nih. Orang jahat ini seandainya menang, maka desa itu akan, walah pokoknya semua orang jahat jadinya. Yang berkuasa orang jahat. Nanti ya ada minum-minuman keras, nanti ada perjudian di desa itu. Sudah bisa diperkirakan oleh masyarakat bahwa kalau dia menang akan begini. Kan namanya masyarakat tahu tuh karakternya kan. Oh, kepala desa ini tukang judi. Oh, kepala desa ini tukang mabuk. Oh, kepala desa ini tukang perempuan misal. Kalau dia sampai jadi, maka akan rusaklah desa itu. Lalu calon yang satunya itu baik. Andai dia jadi, maka desa itu akan menjadi desa yang religius, karena dia orang yang religius, orang yang soleh, orang yang baik hati, orang yang dermawan, agamanya baik, setiap hari ke masjid misal tuh. Si yang nggak soleh ini, orang yang jahat jadi calon kepala desa ini, kok nyuap rakyat misal nih, karena hari ini kan begitu Mbak. Siapa yang paling gede? Iya, nyuap yang paling besar. Nyuap rakyatnya disuap 100.000. Nah, rakyatnya disuap 100.000. Pasti milih dia. Nah, yang si soleh ini, dia harus melebihi. Kalau dia baru akan jadi dengan 150, maka si soleh ini boleh menebarkan uang 150. Kenapa? Karena tadi limaslahatil ummah. Ini bukan nyuap, ini membeli kebenaran, Mbak. Beda loh, Mbak. Membeli kebenaran, si kepala desa yang soleh tadi sedang membeli kebenaran. Karena kalau dia nggak beli, rakyat sudah terlanjur disuap oleh kepala desa yang jahat ini. Maka kalau posisinya seperti ini, jihad ini bukan suap, boleh jadi dimaknai sebagai jihad. Karena apa? Karena sudah menjadi lumrah hari ini. Dan kitab pun ternyata sudah membahasnya, Mbak. Di dalam kitab sudah membahasnya. Kalau dari zaman dulu ternyata juga sudah ada yang seperti ini. Siapa bilang nggak ada? Ada. Di dalam Al-Quran tadi. Orang ingin menang dalam perkara dia menyuap hakim. Al-Quran loh itu. Supaya apa? Supaya dia bisa makan harta orang lain. Supaya dia menang dalam perkara. Gitu loh, Mbak. Nah, orang yang seperti ini, kepala desa yang menyuap rakyatnya lebih dari yang jahat tadi, calon yang baik tadi menyuap lebih dari yang jahat tadi, maka ini dia bukan suapan yang buruk, tapi ini sedang membeli kebenaran. Saya punya istri nih, istri saya dirampok dan dibawa oleh perampok, misal nih. Terus perampoknya ngomong, "Hei Susilo, kamu boleh bertemu dengan istrimu
kamu boleh sama istrimu lagi, asalkan kamu tebus. Apa saya nebus apa nggak nebus, Mbak, kira-kira? Ditebuslah istri itu ditebus. Apakah tebusan ini suap? Bukan. Membeli kebenaran. Itu loh, Mbak. Bahkan dulu pada zaman Ali Zainal Abidin ini adalah anaknya insya Allah kalau nggak salah itu Husain. Jadi Ali Zainal Abidin bil Husain bin Ali. Biasanya kan orang dulu itu nama kakeknya disematkan lagi ke nama anaknya gitu. Jadi Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Beliau itu kaya raya, Mbak, sangat kaya raya. Tapi karena memang banyak juga zaman dahulu itu penyair. Penyair itu kalau udah bersyair, kadang kalau dia benci sama seseorang, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Kalau hari ini kayak wartawan lah, Mbak, kira-kira gitu. Maaf, ini wartawan bukan nggak semua wartawan, ini saya hanya maaf aja. Artinya kayak bisa mengubah image. Penyair itu kayak wartawan hari inilah. Maaf ya, kadang-kadang yang baik yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Itu Ali Zainal Abidin itu sering mengasih, memberi kepada penyair-penyair yang seperti itu, penyair-penyair yang nakal, agar image-nya jadi baik. Kan pernah tuh dia bersair seperti ini, kalau menghina orang itu kayak gini, Mbak, kalau bahasa syairnya itu. Kabak rotin nakarot hatin. Kalau bahasa kita tuh gini, kayak telai ayam yang diceker-ceker oleh ayam. Saking buruknya menggambarkan orang yang jahat. Itu kalau zaman dulu kalau disebutkan kabak rotin nakarot hatin, itu berarti sejelek-jeleknya manusia. Kalau sekarang mungkin manusia bangsat, apalagi ya mungkin kira-kira gitulah, bangsat, pelit, medit, nah kira-kira gitu. Nah, ketika bersyair kemudian menunjukkan keburukan seseorang, itu jadi nggak enak kan didengarnya. Makanya Ali Zainal Abidin itu sampai mengeluarkan uang untuk membayar mereka agar tidak mengeluarkan syair-syair yang buruk untuknya. Bahkan dia kadang pesan syair untuk dia supaya dia baik gitu loh. Sampai diprotes oleh umatnya ketika itu, "Hei Ali, kenapa engkau membayar wartawan itu, membayar penyair itu?" Apa jawabannya? Khairul mal, sebaik-baik harta adalah harta yang untuk menyelamatkan jiwa. Coba tuh. Artinya nama baik itu lebih penting dibandingkan segalanya. Jadi sebaik-baik harta khairul mal mawuqi'a fil urdi. Jadi sebaik-baik harta itu adalah harta yang bisa menamengi nama baik, Mbak. Kan kalau sekarang kita menghina dapat hukuman nggak, Mbak? Iya. Dapat. Bahkan untuk memulihkannya apa namanya? Mencemarkan nama baik, akhirnya apa? Harus memulihkan nama baik. Itu zaman dulu sudah ada, Mbak, dilakukan oleh penyair-penyair itu. Dia misal benci sama seseorang nih, tokoh, dia katakan dengan syair-syairnya yang luar biasa, dia bacakan syair-syair itu di pasar-pasar. Kan dulu belum kayak sekarang ada WhatsApp, ada koran, nggak ada. Jadi dia hanya nyampein aja, nanti ditempel lah tulisan itu di toko-toko mereka, di Ka'bah kalau perlu ditempelkan untuk menghina orang tadi, gitu loh, Mbak. Yang seperti itu keadaan saat itu. Tapi bagi orang-orang yang memang benar-benar dia itu baik kok dijelekkan, dia boleh, Mbak, membeli itu. Boleh menghilangkan image itu. Dia bukan sedang menyuap, tapi dia sedang membeli kebenaran. Ada seorang anggota dewan, calon anggota dewan, dia baik orangnya, Mbak. Baik bener, pokoknya dia niat ini baik bener ya, jangan baik-baikan toh ya, baik bener. Niatnya baik, ingin mengedepankan rakyat. Niatnya baik, ingin betul-betul merubah image selama ini. Niatnya baik, orangnya baik. Pokoknya baik, jangan yang buruk. Kok kemudian semua orang sudah menyuap, dia juga harus menyuap, Pak. Ketika dia menyuap itu, maka dia bukan sedang menyuap yang dilarang, tapi dia sedang membeli kebenaran. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dirinya kalau nggak begitu juga nggak akan jadi. Di sini, Mbak, perlunya itu memaknai. Kenapa kita sering itu ke alergi? Itu suap. Ada suap yang boleh, ada suap memang yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu apa? Ada keterangan dalam kitab Tajul Urus.
Dalam kitab Tajul Urus itu disebutkan bahwa yang disebut riswah yang nggak boleh itu adalah mayuto, apa-apa yang diberikan liibtali hakin, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membatalkan yang hak, untuk menyalahkan yang hak. Atau wali ihqaqi batilin, atau untuk menghakkan yang batil. Jadi menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Jadi pembiayaan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, itulah yang disebut riswah. Itulah yang disebut yang namanya sogok yang tidak boleh. Nah, ketika keluar dari itu, dari definisi itu, maka boleh. Tinggal kemudian siapa di antara yang banyak ini yang memang mampu berdiri di dalam kebenaran itu. Idza lam yastati sahibul haqqi akhadha haqqahu, jika seorang yang benar tidak dapat mengambil kebenarannya illa bidaf irriswah, kecuali dengan membayar riswah, dengan melakukan sogok, faqad nassal ulama alaihim, faqad nassal ulama, maka ulama telah memberikan memberikan hukum kepada hal demikian, ala jawazi daf'ihi, bolehnya melakukan sogok. Contoh gini Pak, dia orang yang benar nih, dan dia tidak bisa mengambil kebenarannya kecuali dengan menyogok, maka ulama berpendapat boleh menyogok. Itu loh. Oke. Saya ulangi, ketika orang benar, ketika dia tidak bisa mengambil kebenarannya kecuali dengan menyogok, maka menurut ulama boleh menyogok. Dia bukan sedang menyogok, tapi dia sedang membeli kebenaran. Nah, gitu. Wa yakunut tahrim, tapi yang haram adalah siapa? Alal akhid laha, yang mengambilnya. Yang mengambil dari sogokan itu yang haram, yang berdosa. Lal mu'ti, bukan yang memberi. Maksudnya bagaimana? Ketika dia berurusan dengan hakim, misal nih, kalau seandainya dia itu orang baik dan memang dia yang benar, dia perkara ini dia yang benar, sawahnya misal dirampas oleh orang, misal nih, sampai di pengadilan, dan kita tahu hakimnya itu akan membenarkan yang salah. Karena apa? Karena yang salah ini nyuap. Misal nih, misal suapannya 50 juta, baru akan dibenarkanlah dari gugatan itu kepada yang salah oleh hakim, maka yang benar ini boleh memakai 60 juta bila dengan 60 juta dia bisa menang di perkara itu. Kenapa? Karena yang benar adalah dia. Itu adalah hak tanah dia. Itu adalah benar-benar dia beli tanahnya, bukan tanah sengketa, tapi dirampas oleh orang jahat ini, maka suap yang seperti itu boleh. Tetapi yang dosa siapa? Yang dosa yang menerima suap. Kenapa? Dia memutuskan kebenaran harus dibayar, dan orang yang seperti ini dolim sebenarnya. Harusnya dia memutuskan perkara yang benar meskipun tidak dibayar. Maka yang membayar tadi itu bukan riswah yang dilarang, tapi dia sedang membeli kebenaran. Insyaallah, Pak. Oke.